Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini. Hari ini kita merayakan Minggu Biasa yang ketiga dan misa hari ini akan dipimpin oleh Pastor Nando. Kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu pembuka. Dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa bagi Bapak Lukas Andri yang sedang dalam perawatan, yang sedang sakit di Surabaya. Juga kita mengingat dan mendoakan saudari dan saudara yang ingin juga kita doakan dalam perayaan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari dan saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja kita merayakan hari Minggu Biasa yang ketiga yang oleh Paus Fransiskus sejak tahun 2019 juga ditetapkan sebagai hari Minggu Sabda Allah. Sabda Allah hari ini mengingatkan kita bahwa gereja sebagai paguyuban orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus hadir di mana-mana. Gereja yang hadir itu tentu saja ditandai oleh banyak orang. Kita semua orang-orang Kristiani yang memberi kesaksian dengan begitu semangat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Yesus memanggil murid-muridnya untuk terlibat dalam pewartaan Injil, untuk terlibat menjadi saksi. Yesus juga memanggil kita untuk menjadi saksi, untuk menunjukkan semangat belas kasih Allah dalam hidup kita setiap hari. Kita dapat memberi kesaksian melalui tindakan-tindakan kita, perkataan, perbuatan, pertobatan, dan juga kehendak baik yang kita perjuangkan setiap hari. Mari saudari-saudara yang terkasih, di awal perayaan ini kita mengakui dosa-dosa kita agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami menurunkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memanggil kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya, Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anaknya mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Mawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, waktunya singkat. Sebab itu, dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang gembira seolah-olah tidak gembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Alleluia, 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 alleluia. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama dengan orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat sore. Pada hari ini gereja merayakan hari Minggu biasa yang ketiga, juga sebagai hari Minggu Sabda Allah. Sabda Allah hari ini masih bagian dari kisah awal tahun kita di hari yang ke-21. Mengajak kita untuk mendengarkan bacaan dari kitab Nabi Yunus, surat Paulus dan Injil Markus yang pendek, namun mendalam isinya dengan
Pelaksanaannya hemat saya itu urgen atau mendesak bagi kita. Secara sangat singkat kita diajak untuk sungguh bertobat dan hidup menurut ajaran Yesus seperti yang tercantum dalam Injilnya. Kalau minggu lalu kita mendengarkan Yesus bertanya kepada kita, apa yang kamu cari? Dan kemudian kita menerima tawaran Yesus untuk mari dan lihatlah. Dan setelah kita mengikuti Yesus hari ini, ia kemudian mengingatkan kita, setelah sekian lama kita berjalan bersamanya, ia mengingatkan kita, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari ikutilah aku. Ini pesan Yesus. Apa arti pertobatan dan hidup dengan percaya kepada Injil itu bagi kita? Saudari dan saudara yang terkasih, sesudah mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, Yesus berjalan menyusur pantai Danau Galilea. Dan ia memanggil beberapa orang murid yang sedang bekerja. Dan perlu kita perhatikan para murid yang sedang bekerja ini, yang melalui pekerjaannya itu mereka menghidupi dirinya, menghidupi keluarganya. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mengikuti Yesus. Tanpa pikir panjang, tanpa bla bla bla, tanpa A, B, C, D, mereka langsung mengikuti Yesus. Pesan apa yang ingin disampaikan Injil Markus kepada kita dalam cerita itu? Pertama, pertobatan. Bertobat berarti mengadakan perubahan, transformasi diri yang total. Transformasi itu berarti perubahan bentuk. Trans itu melampaui atau melewati. Dan form itu berasal dari kata Latin forma, yang artinya bentuk. Berarti kita melampaui bentuk, mengubah bentuk. Dari kebiasaan hidup kita sebagai manusia lama menjadi manusia baru. Dan secara baru artinya cara kita berpikir, cara kita bersikap, cara kita bertindak dan berbuat secara lain, yaitu hidup dan berbuat tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Contohnya dalam bacaan pertama Yunus dalam Perjanjian Lama. Ia berani mengajak penduduk Ninive sebagai kota besar dengan banyak penduduknya yang berbuat jahat untuk bertobat. Dan dalam bacaan kedua Paulus dalam Perjanjian Baru mengajak umat di Korintus supaya jangan memutlakkan keinginan dan kenikmatan duniawi, sebab itu hanya sementara. Dan Paulus juga mengajak supaya jemaat di Korintus dan kita yang hadir pada saat sore hari ini untuk juga memperhatikan kebutuhan kita kelak dalam hidup abadi. Bagi kita sekarang ini pertobatan bukanlah sekedar hanya menyesali perbuatan atau sikap jahat untuk sementara. Bertobat berarti mengubah keputusan mendasar dalam hidup kita untuk berjeripayah mengubah apa yang kurang baik, apa yang kurang berkenan kepada Allah dalam diri kita. Tentu saja kita semua di awal tahun ini memiliki niat-niat baik, memiliki niat-niat yang kita rasa dan kita percaya di tahun 2024 ini bisa menjadi lebih baik. Ya mungkin kalau di tahun 2023 misalnya kalau datang gereja itu hanya napas lama, tahu napas lama, Natal, Paskah, lahir mati. Untuk tahun 2024 ini datang gereja tiap hari Minggu. Kalau misalnya di tahun 2023 kita datang misa menurut perhitungan waktu kita, saya datang di waktu yang tepat, Pastor. Oh ya, waktu yang tepat itu kan menurut kita masing-masing. Kita tahu misa hari malam Minggu itu jam 6. Misa pertama hari Minggu jam 7, misa kedua jam 9, misa ketiga jam 5. Tetapi karena menurut perhitungan kita, saya datangkan di waktu yang tepat. Padahal Tuhan mengundang kita untuk mengikuti perjamuannya dari awal sampai akhir. Yang parah kalau datang terlambat pulang cepat.
Nah, pertobatan kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana seperti itu. Karena dengan demikian kita mau sungguh-sungguh mengatur hidup menurut ajaran dan teladan pribadi yang kita akui sebagai Tuhan. Dan itulah Yesus Kristus. Dan ini yang disebut bertobat, tidak hanya sekedar mengatakan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Tetapi pertobatan adalah transformasi, perubahan gaya hidup, perubahan cara hidup dari yang lama ke yang baru. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, memang tidak bisa diperoleh secara mendadak. Karena memang membangun pertobatan itu harus pertama-tama dari dalam diri. Biar tiap bulan sakramen tobat, kalau pertobatan itu tidak berasal dari dalam diri, maka kemudian akar kejahatan, akar dosa itu tidak bisa tercabut dari dalam hidup kita. Kita jangan lupa bahwa para murid Yesus yang tinggal bersama dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus, pun mengalami perjuangan pertobatan itu bertahun-tahun lamanya. 3 minggu, 4 minggu lagi kita akan memulai masa prapaskah. Nah, mulai sekarang mungkin kita bisa juga membangun niat-niat pertobatan kita itu. Saudari-saudara yang kekasih, kedua, setelah kita bertobat, kita mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus bukan berarti sekedar menemani dia dalam perjalanan, mendengarkan pewartaannya, dan melihat apa yang dilakukannya. Mengikuti Yesus berarti terutama memahami dan bertekad untuk juga berbuat seperti yang ia ajarkan, berbuat seperti apa yang ia lakukan. Yang paling mencolok adalah sikap dan perbuatan Yesus yang tiap hari Minggu dan bahkan setiap hari kita dengarkan, kita baca dalam kitab suci. Dan apa inti dari semua yang diwartakan Yesus itu? Intinya adalah kerajaan Allah. Sikap, kata-kata, perbuatan yang dilakukan Yesus, itulah kerajaan Allah. Dan kita diajak, kita dipanggil untuk juga sikap, perkataan, perbuatan, tindakan kita setiap hari, mau yang kecil sederhana, mau yang besar, yang dilihat oleh banyak orang, harus menunjukkan ini adalah kehadiran kerajaan Allah. Dan untuk bisa sampai ke sana, saudari dan saudara yang terkasih, kita harus menyingkirkan hambatan, halangan, pertentangan, kebencian, tembok-tembok yang memisahkan kita satu dengan yang lain. Jangan lupa bahwa Yesus datang ke dalam dunia dengan bentuk dan cara yang paling sederhana. Dia datang bukan sebagai orang gede, orang besar, bangsawan, tetapi ia datang sebagai pelayan dengan hati yang sederhana, mau menolong, mau membantu, mau mencari saudari dan saudaranya yang membutuhkan. Saudari-saudara yang terkasih, maka bagi kita sebagai pengikut Kristus, kalau memang kita merasa terpanggil untuk mengikuti Dia, untuk datang dan tinggal bersama dengannya, kita harus mau datang untuk pertama-tama mengelilingi meja Ekaristi yang satu dan sama, bersatu dengan Dia. Saat kita menerima komuni bukanlah hanya sekedar sebuah upacara formal dalam perayaan Ekaristi. Dan perayaan Ekaristi bukanlah hanya sekedar menerima komuni. Maka gereja selalu menganjurkan agar kita mengikuti Ekaristi dari awal sampai akhir. Karena itu adalah sebuah kesatuan yang tak terpisahkan. Dan ketika kita menerima Ekaristi, menerima Tuhan dalam rupa roti yang maha kudus, maha suci itu, kita bersatu dengan Dia, Dia bersatu dengan kita, dengan harapan bahwa kehidupan kita sepulangnya kita dari gereja ini dapat memunculkan sesuatu yang baru, dapat menawarkan kebaikan, dapat menawarkan cinta kepada siapa saja
kepada siapapun yang kita jumpai. Di rumah, di keluarga, di dalam masyarakat. Maka saudari-saudara yang terkasih, kalau kita belum sampai ke sana, Yesus sekali lagi mengingatkan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Hari ini adalah hari Minggu Sabda Allah. Penekanan akan Sabda Allah ini mau mengingatkan kita bahwa setiap hari apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, itu adalah sabda dari Allah sendiri. Di dalamnya kehidupan kita diarahkan untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih benar, menuju kepada Tuhan sendiri, menuju kepada kebaikan yang sejati itu sendiri. Maka dari itu saudari-saudara yang terkasih, karena kita semua, saya yakin dan percaya adalah orang-orang yang dipanggil, mari kita memenuhi panggilan itu dengan semakin mengobarkan cinta kita kepada Allah dalam Ekaristi, cinta kita kepada Yesus dalam Ekaristi, saat kita bersatu dengan Dia, saat Dia bersatu dengan kita. Dan teladan kekudusan itu ada dalam diri 12 Rasul Yesus. Mereka mendengarkan panggilan Yesus, mengikuti Dia, meneladan hidupnya, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil dengan konsekuen, dengan komitmen yang tulus dan ikhlas. Dan bahkan itu menuntut nyawa mereka. Pertanyaannya bagi kita saudari-saudara, apakah kita sanggup untuk itu? Mari kita mohon rahmat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan bersama berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah mengajukan kepada Allah Bapa kita kebutuhan dan penderitaan dunia ini. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, perbaruilah hati kami. Bagi gereja yang kita cintai, ya Bapa, semoga gereja Kau beri keberanian untuk memperbarui diri, agar tetap menempuh jalan Injil dan menolong orang untuk menghayatinya sebagai kabar gembira. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaruilah hati kami. Bagi mereka yang meninggalkan jalan mereka untuk mengikuti Yesus Tuhan, ya Bapa, semoga mereka yang mengikuti Yesus dengan meninggalkan segala-galanya, sungguh-sungguh hidup menurut Injil, sehingga menjadi tampak dan nyata. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaruilah hati kami. Bagi mereka yang bersuka cita, ya Bapa, semoga mereka yang bersuka cita tidak lupa menyempatkan diri untuk membawa kegembiraan bagi orang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaruilah hati kami. Bagi mereka yang berduka cita, ya Bapa, semoga mereka yang berduka cita tetap mengharap bahwa akan datang saatnya Allah menghapus segala air mata dari mata mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaruilah hati kami.
bagi kita semua. Ya Bapa, semoga kami Kau beri keberanian untuk menerima Injil secara sungguh-sungguh dan untuk hidup dalam persatuan lebih erat dengan Yesus Putramu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaruilah hati kami. Bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih Keuskupan Agung Makassar dan perayaan tahbisan episkopat pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengutus gembala baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Fransiskus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu dan secara khusus segenap panitia perayaan tahbisan Uskup Agung Koadjutor terpilih, sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan dalam perayaan ini. Marilah kita mohon. Tuhan, perbaruilah hati kami. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putramu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami, umat Katolik Indonesia, hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu, menjadi tanda kehadiran-Mu bagi semua. Marilah kita mohon. Perbaruilah hati kami. Bagi saudari dan saudara yang kami doakan dalam perayaan ini teristimewa, yang sedang sakit, yang meminta doa-doa kami oleh karena kondisi kelemahan tubuh mereka. Ya Bapa, semoga Engkau menganugerahkan kesembuhan, merahmati setiap tindakan medis, perawatan, serta perhatian dan cinta dari keluarga maupun siapa saja yang ikut terlibat dalam proses penyembuhannya. Semoga dengan demikian ia dapat memperoleh kembali kesehatannya untuk beraktivitas dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga, bersama dengan siapa saja yang ia kasihi dan ia cintai dalam hidupnya. Berkatilah dan rahmatilah tenaga medis dan siapa saja yang berpartisipasi. Semoga mereka pun dapat membawa kegembiraan dan pengharapan yang juga menghasilkan kesembuhan baginya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah hati kami. Mari kita mempersembahkan doa dan intensi pribadi dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, perbaharuilah hati kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau berkenan memanggil kami. Kami mohon kepadamu, berilah juga kekuatan untuk menanggapi panggilan-Mu, berkat kuasa Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita iringi persembahan kita dengan lagu persembahan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak
saudari dan saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan ini yang kami unjukkan sebagai tanda kesediaan kami untuk mengikuti Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Kuhaus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Lah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongku. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat, ketika aku masuk ke rumahmu, dengan bernyanyi dan bersorak-sorai, mengucap syukur bagimu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga tubuh putramu yang telah kami sambut ini menguatkan kami untuk mengalahkan kejahatan. Semoga kami dapat menjadi pengikut-pengikutmu yang setia, sampai pada saatnya kami memasuki kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, pengumuman kolekte minggu lalu. Kolekte gereja sebesar 18.100.000, kolekte pemeliharaan gereja 11.484.000, dan kolekte untuk pendapisan uskup koadjutor sebanyak 4.490.000 rupiah. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Tobias Budianto dan Ervina Otong, pengumuman yang ketiga. Elegius Supratmo dan Alfionita Tengbunan, pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan, mohon disampaikan kepada pastor paroki. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 di Aula lantai 1. Yang keempat, undangan dari Ikatan Persaudaraan Manggarai Raya bersama panitia tim kerja mengundang umat Katolik warga Manggarai Raya di Sulawesi Selatan untuk mengikuti perayaan Ekaristi yang dipimpin langsung oleh Monsinyur Sipirianus Hormat, Uskup dari Keuskupan Ruteng, dan Monsinyur Hilarion Datus Lega, Uskup dari Keuskupan Manokwari Sorong, Papua, bersama beberapa pastor dari Keuskupan Agung Makassar.
Perayaan Ekaristi akan diadakan pada hari Jumat tanggal 2 Februari pukul 17 jam 5 sore bertempat di Gereja Simon Petrus Gembala di Sungai Minasa. Dianjurkan memakai busana adat Manggarai. Demikian undangan untuk dapat perhatian. Yang kelima, CU Mekarkasi akan mengadakan edukasi dasar wajib pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 27 dan 28 Januari pukul 14 sampai selesai di kantor CU Mekarkasi Jalan Pelita Raya nomor A24. Yang kedua topiknya adalah financial literasi pada hari Sabtu tanggal 3 Februari jam 11 sampai selesai di Aula Paroki Kristus Raja Andalas. Yang keenam, pengumuman untuk pendaftaran peserta komuni pertama telah dibuka dan usia minimal 11 tahun atau kelas 4 SD mendaftar di sekretariat paroki dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran serta pas foto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar. Pelajaran akan dimulai pada tanggal 4 Februari 2024 jam 9 sampai jam 11 pagi. Demikian pengumuman paroki. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Saudari dan saudara, terima kasih untuk kehadiran kita. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Dan mari kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Terima kasih, selamat malam.